Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami walaupun di desa. Memang di desa ini banyak kesulitan, baik itu lewat makanan, bahkan air juga agak susah. Bahkan kalau kami alami kesulitan ya saya harus turun di kali untuk saya harus ambil air, untuk harus pakai untuk masak dan minum. Shalom Bapak, Shalom. dengan Bapak Pendeta Sefnat Leo. Ya, ini ketemu cerita sedikit dengan keadaan di kampung, dengan kita punya budaya dan juga tradisi di kampung. Itu cerita sesuatu yang itu bisa menginspirasi, bisa jadi pelajaran banyak orang yang selama ini banyak orang sampai tahu. Nah, Bapak Pendeta Sefnat Leo, apa kabar? Baik, kah? Nah, Bapak Pendeta di Gereja Isa Al-Masih, Sub Cabang Bena. Nah, Bapak mungkin bisa cerita sedikit pengalaman dan juga kehidupan Bapak selama tinggal di kampung, melayani, bekerja di daerah yang pelosok, yang mungkin orang berpikir susah dengan makanan, susah dengan air, segala sesuatu yang berkekurangan. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit. Ya, bisa Bapak. Untuk pelayanan di desa ini ya memang orang bilang ya agak susah karena di pedesaan, tapi yang namanya pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami walaupun di desa. Memang di desa ini banyak kesulitan, baik itu lewat makanan, bahkan air juga agak susah. Bahkan kalau kami alami kesulitan ya saya harus turun di kali untuk saya harus ambil air, untuk harus pakai untuk masak dan minum. Ya. Lalu untuk masalah keuangan ini juga sulit Bapak. Ya, sulitnya karena apa? Karena kita di desa ini kalau kita tidak buat usaha, ya memang itu kita tetap alami kesulitan ya mengenai keuangan. Tetapi ya kita harus ini namanya kita di desa, apalagi Tuhan sudah percayakan dia punya pekerjaannya kepada kita, pada kami. Kami tidak bisa lari dan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita tetap mengabdi kepada pekerjaannya. Ya. Lalu yang berikut itu mengenai penghasilan kami. Ya. Kalau untuk jemaat ini semata-mata bukan, ini semua petani, tidak ada yang pegawai PNS, tidak ada. Jadi kami punya penghasilan itu setiap bulan itu ya orang bilang semua itu hitung dari tanggal 1 sampai 31. Itu penghasilan. Itu maksudnya apa tuh Bapak? Itu maksudnya semua pekerjaan ada di situ. Iya. Jadi kita mau dapat atau tidak itu semua ada dari tanggal 1 sampai 31. Tanggal 30 itu. Iya, 31 iya. Ya. Kita punya gajinya di situ. Iya. Lalu kami harus berusaha, untuk kami harus bekerja ya. Walaupun saya sebagai pelayan tapi saya harus bekerja juga untuk bisa mencukupi kehidupan keluarga. Yaitu saya harus berkebun, saya harus bekerja di sawah, saya harus pelihara ternak untuk biaya anak-anak sekolah. Nah, yang saya dengar dan yang saya tahu itu Bapak, menjadi seorang pelayan Tuhan di desa itu tidak punya gaji.
Betul. Jadi biasanya orang kalau sebut atau cerita namanya pelayanan, pasti pekerjaan pasti punya gaji. Punya gaji. Nah, notabene kalau orang yang ada di desa, di pelosok, di kampung-kampung, itu dong sudah punya gaji. Sudah punya gaji. Nah, itu kadang-kadang yang Bapak alami seperti itu dan yang Bapak tanggapi seperti apa? Itu saya ambil kesimpulan bahwa saya harus pelihara hewan sehingga saya bisa, artinya kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa mencukupi. Saya harus pelihara ayam, karena sebenarnya kita pendeta di pedalaman itu tidak ada gaji kami yang ya itu 31 hari. 31 Iya. hari itu gajinya. Gajinya. Kasarnya Iya. istilahnya kayak kerja sudah ada gaji. Iya, kerja tidak ada tanpa gaji. Iya. Tapi sampai sekarang Ya sampai sekarang kami masih bisa hidup. Masih hidup karena Tuhan. Ya. Nah, saya tadi dengar cerita dari Bapak, dulu Bapak pernah pertama kali awal-awal ada di desa ini, di kampung ini, mulai dengan pelayanan pekerjaan yang Tuhan kasih, itu pernah Bapak dipukul orang. Coba Bapak bisa cerita sedikit. Iya, mulai saya dipukul atau kami sekeluarga kami dipukul karena masalah organisasi gereja Isa Al-Masih yang masuk di desa ini, ya. Karena pemerintah di sini mereka menganggap bahwa itu adalah gereja sesat. Padahal di kampung sendiri. Padahal di kampung sendiri. Oh. Ya, di kampung sendiri. Akhirnya mereka tidak setuju dengan organisasi itu sampai kami dipanggil ke kecamatan lalu kami dipukul. Iya. Oleh oknum-oknum tertentu. Iya, kami dipukul oleh petugas di kecamatan. Ya, hanya masalah organisasi. Tapi setelah itu kami punya komitmen walaupun kami dipukul di desa ini, kami harus berdoa buat daerah ini. Akhirnya kami berdoa sampai di desa ini, hanya khusus desa Polos saja, organisasi gereja yang ada di desa ini ada 22 organisasi gereja, ya. Khusus hanya satu desa saja, ya. Karena lewat kami punya pergumulan doa, kami disiksa di tempat ini, kami juga harus bangun gereja di sini supaya manusia di sini mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Jadi mungkin dengan tekad yang kuat, dengan niat yang kuat, Bapak sampai berjuang, sekalipun itu dipukul orang di kantor, karena mungkin bawa sesuatu yang mungkin di pandangan orang lain sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, dan akhirnya timbul masalah, Bapak dipukul. Tapi kira-kira apa yang buat Bapak sampai kuat, tetap setia, sampai yang bertahan ada di kampung ini? Karena yang kami sembah adalah Allah yang hidup, sehingga kami punya komitmen untuk kami tetap ada di tempat ini. Kami punya komitmen untuk kami harus bangun gereja di sini. Kami bangun gereja sini. Nah, yang membuat kami sampai hari ini, mungkin di desa ini semua organisasi ada 22 gereja, mereka punya gereja sudah mewah, sudah bagus, sudah indah. Apalagi kalau sudah Natal begini, mereka senang. Ya. Tapi datang kepada kami organisasi gereja Isa Al-Masih cabang Bena ini, lihat kondisi gereja. Saya tadi duduk di sini, saya tidak pakai sandal jepit, Pak. Saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa kau gereja ini seperti ini? Ya. Saya menangis, Pak, ketika kami ibadah di dalam. Saya lihat ke atas, tembus di langit, Pak. Saya menangis. Itu sedih, Pak. Kalau di desa ini ada 22 gereja. Mereka punya gereja sudah bagus, Pak. Datang kepada kami, gereja Isa Al-Masih cabang Bena ini, Pak, kondisi seperti ini. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ya.
Kami tetap berdoa, jemaat ini tetap setia Pak, walaupun kondisi seperti ini. Tetap Kami setia. tetap setia, semangat kami terus, ya, tidak pernah pudar Pak. Ya. Kami punya kegiatan itu full. Ya. Meskipun dengan kondisi di kampung, di pelosok, Iya. dengan kondisi gereja yang mungkin orang bilang seperti kandang binatang, ya kasarnya Betul, Pak. seperti itu. Tapi ya Bapak dengan jemaat dan juga dengan keluarga tetap setia. Meskipun ada sih banyak omongan-omongan orang yang mungkin buat Bapak dan Mama sakit hati, Itu betul Pak. kecewa kenapa orang-orang bukannya mendukung kotong, tapi justru membicarakan kotong pernah menjelek-jelek. Nah, satu sisi bahwa kotong tetap melakukan apa yang baik, sekalipun orang menganggap bahwa kotong di kampung, kotong di pedesaan, di pelosok, tapi kotong melakukan sesuatu yang itu bisa membuat pola pikir orang itu selamanya orang di kampung tidak seperti itu. Yang penting adalah semangat. Nah, kira-kira kesan apa yang Bapak dapat selama ada di kampung? Itu kesan yang terbaik Pak, untuk di kampung ini. Ketika kami Natal ada sukacita, ya, walaupun kondisi gereja seperti ini, tapi saat kami ibadah itu ada sukacita besar. Kami tidak melihat kondisi gereja kalau kami sudah ada di dalam, sudah ada pujian penyembahan, kami tidak lihat itu kondisi. Kami terus terang. Sekarang kira-kira Bapak mau kasih pesan apa untuk orang-orang yang nonton ini video? Iya. Kira-kira pesan apa yang Bapak sampaikan? Mungkin buat orang-orang yang sudah hidup senang, hidup bahagia di kota. Kira-kira Bapak mau sampaikan pesan apa? Iya. Ini yang saya pesankan Pak, kalau bisa gereja ini bisa cepat, mungkin ada yang sama Tuhan yang punya ini bisa membantu kami untuk kami bisa bangun gereja ini, ya. Sehingga kami tidak larut-larut seperti sekarang ini Pak. Dan mungkin ke depan kami juga ingin seperti gereja lain. Oke, terima kasih Bapak sudah bercerita, dan mungkin dari cerita Bapak ini tidak semua orang alami seperti ini. Tidak semua orang bisa nyaman pelayanan di kampung, tidak semua orang bisa nyaman tinggal di kampung. Tapi dengan cerita yang Bapak ceritakan tadi, itu bisa menginspirasi kotong, bisa buat kotong untuk lebih berpikir dan belajar bahwa kotong yang tinggal di kampung, kotong yang melakukan sesuatu pelayanan di kampung bisa mengubah juga keadaan kamu. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak suka, ada orang yang mungkin iri dengan keadaan kita, tapi kita tetap bersyukur. Jadi terima kasih banyak buat waktunya Bapak. Jadi tetap semangat dan tetap berdoa, pasti Tuhan tolong.